Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, belanja kebutuhan merupakan aktivitas yang seringkali dilakukan oleh individu, baik untuk kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Dan selama pandemi COVID-19 melanda, belanja kebutuhan masyarakat seringkali dilakukan secara online untuk menghindari terkena paparan virus corona. Akan tetapi, belanja online maupun offline merupakan pilihan bagi masyarakat dengan berbagai pertimbangannya masing-masing. Sahabat sekalian, kelompok 2 untuk kelas saya, mata kuliah Need Analysis dan Problem Solving, akan mengulas tentang motivasi belanja di mall pada saat pandemi COVID-19. Selamat menonton. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Need Analysis. Nah, di sini kelompok kami akan melakukan studi lapangan terhadap motivasi berbelanja di mall saat pandemi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan masing-masing anggota beserta peran-perannya. Yang pertama, dalam pembukaan dan dubbing materi akan diperankan oleh saya sendiri, yaitu Endah Susrawati. Nah, selanjutnya dalam observasi dan wawancara akan diperankan oleh 4 orang. Yang pertama ada Norafika Firly, yang kedua ada Syera Nadia Ramadhani, yang ketiga ada Mestika Diah Ayu Kumalasari, dan yang keempat ada Ismail Jabir. Nah, untuk yang terakhir dalam kesimpulan dan dubbing materi juga ada diperankan oleh Nabil Amirul. Nah, dalam video kali ini kelompok kami akan melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang sedang berbelanja di dalam mall. Tujuannya agar mengetahui kenapa sih mereka lebih memilih berbelanja offline daripada online saat masa pandemi COVID-19. Yuk disimak videonya. Halo Mbak, perkenalkan aku Nora. Ya. Mbaknya? Namanya Intan. Intan. Ya, di sini Mbak Intan lagi ngapain nih? Mau jalan-jalan? Belanja juga? Ya. Oh iya. Mbak Intan nih sukanya belanja online apa offline? Offline. Offline. Ya, Mbak. Oh gitu. Kenapa Mbak Intan lebih suka belanja offline? Ya, karena saya bisa lihat barangnya secara langsung gitu, Mbak. Terus sambil menikmati jalan-jalan gitu ya Mbak ya. Nah, bedanya ketika Mbak Intan ini belanja offline ya, ketika sebelum COVID sama saat ini lagi COVID tuh apa Mbak? Ya, kalau dulu kan lebih bebas nih, Mbak. Ya. Nggak pakai masker, itu bebas. Orangnya banyak. Kalau sekarang kan ada pandemi, jadi orangnya dibatasi. Ya. Terus kan pakai masker juga kan agak repot. Iya, Jadi, betul. Ya begitu. Iya. Ada perasaan kayak lebih takut, waspada gitu nggak Mbak? Nggak, Karena Mbak, biasa aja. Oh, Pokoknya biasa tetap aja. Jaga kesehatan. jaga kesehatan, jaga kebersihan juga ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Halo Mbak, saya Syera. Mbaknya Iya, siapa? Dinda. Oh Dinda. Mbaknya di sini lagi ngapain? Belanja atau jalan-jalan aja? Belanja. Oh belanja. Mbaknya lebih suka belanja online atau offline? Offline. Kenapa kok lebih suka belanja offline? Soalnya kan lebih tahu detail kayak apanya gitu. Tapi kan sekarang lagi pandemi Mbak. Itu gimana? Kan masih pandemi. Terus kenapa kok lebih memilih belanja offline? Ya, soalnya kan kalau belanja online itu nggak terlalu suka enak. Oh nggak terlalu suka ya? Nggak bisa lihat barangnya Iya. ya? Takutnya nggak sesuai ekspektasi. Oh ya, yang terakhir apa yang Mbak persiapkan pas lagi pandemi tapi pengen belanja? Biasanya ngapain? Suka bawa apa atau gimana? Itu cuma bawa hand sanitizer itu aja. Sama pakai masker Iya. ya. Terus sama apa kalau misalnya kerumunan nggak itu kan ya? Iya, menghindari kerumunan. Makasih ya Mbak. Perkenalkan dulu deh, nama saya Mestika. Nama saya Meka. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya-tanya
belanja offline atau belanja online? Sebenarnya lebih prefer offline sih. Oh gitu. Tapi ini tadi kan katanya barusan belanja ya. Apa sih kira-kira motivasinya belanja offline datang ke mall padahal lagi pandemi gitu? Kenapa nggak lebih memilih belanja online? Kalau pas masa-masa pandemi kemarin emang lebih milih online kayak lewat Tokopedia kayak gitu. Terus tapi kalau sebenarnya banyak banget kan kerugiannya online, kayak kita nggak tahu bahannya, kadang datangnya juga nggak sesuai sama yang kita pengen gitu. Tapi kalau belanja offline itu kenapa kita kayak lebih pengen gitu ya, selain kita udah tahu harganya, terus tahu kualitasnya juga gitu. Jadi tahu ini bahannya kayak gimana. Terus kadang kan banyak kayak baju-baju gitu ya, di gambarnya bagus, pas online gitu bahannya kayak bagus, tapi pas datang ternyata tipis kayak gitu. Tapi kalau kita belanja offline kan lebih tahu tuh kayak gimana bentuknya kayak gitu sih. Oh iya. Kalau kira-kira nih waktu Mbak belanja offline datang ke mall pada saat pandemi sama pada saat sebelum pandemi itu ada perbedaan yang dirasakan nggak sih? Kayak mungkin sekarang pas pandemi lebih was-was atau lebih apa gitu? Kalau pas pandemi yang pertama emang ya was-was tuh ada pasti. Terus kayak kita kalau makan kan nggak bisa kayak biasanya ya, harus pakai masker kayak gitu. Terus harus pakai hand sanitizer juga. Jadi kayak barang yang kita bawa juga banyak gitu. Oh iya. Makasih ya Mbak ya. Udah gitu. Iya. Mas, kenalan. Namanya siapa Mas? Ya. Oh, nama saya Ismail Mas. Gimana Mas? Waktu pandemi ini apa lebih suka belanja online apa belanja offline? Kalau saya sih lebih ke offline ya, Mas. Soalnya kan barang-barang kita jadi lebih tahu tentang fisiknya, tentang apa gitu. Jadi lebih belanja offline. Nah kalau di sini waktu belanja offline apa yang membuat Mas bisa memilih belanja offline dibanding online? Seperti tadi tuh, jadi kita lebih tahu Barangnya gitu Mas dibanding offline online. Apa bedanya Mas kalau ketika belum pandemi sama setelah pandemi keadaan di mall? keadaan sih ya dari lingkungannya aja, dari sekitar pertokoannya kan pasti diterapkan protokol kesehatan, rupanya ya gitu. Terus ya terkadang kan dibatasi juga. Apa nggak merasa terganggu dengan Terganggu sih ya, tapi ya mau gimana lagi, namanya kita harus menjaga peraturan protokol itu kesehatan? ya, demi keamanan pribadi itu. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Nah, yang pertama, dalam identifikasi masalah, tema yang diangkat dalam observasi dan wawancara ini adalah motivasi berbelanja offline individu di mall pada situasi pandemi. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, orang-orang yang berbelanja di mall pada saat situasi pandemi ternyata memang menyukai berbelanja offline dibanding dengan berbelanja online. Nah, hal ini dikarenakan ketika berbelanja offline, mereka dapat melihat barang yang akan dibeli dengan lebih jelas serta lebih leluasa dalam memilih barang. Akibatnya, suasana mall menjadi cukup ramai dan penuh dengan orang, sehingga agak sulit untuk mempraktikkan protokol kesehatan berupa menjaga jarak ketika sedang berbelanja di toko maupun berbelanja di dalam mall. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa orang-orang yang memilih berbelanja di mall daripada berbelanja online via e-commerce sebenarnya juga merasakan perasaan-perasaan waspada terhadap pandemi COVID ini. Namun, hasil dari observasi tersebut, sebagian orang pun ada yang tidak terlalu menghiraukan protokol kesehatan yang ada. Nah, hal ini dapat melihat dari beberapa orang yang terlihat tidak mengenakan maskernya yang dipakai dengan benar. Nah, yang kedua ada sintesis dan evaluasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang sintesis dulu. Nah, sintesis adalah salah satu tahapan merancang, mengatur, dan merangkai suatu analisis dalam permasalahan yang ada.
Nah, pada kasus motivasi belanja offline di masa pandemi ini, kita merancang bagaimana kita bisa tepat sasaran dalam memilih subjek wawancara dengan berbagai umur dan gender supaya bisa memiliki dari sebagian populasi yang mana tidak semua bisa diwawancarai. Berikutnya, evaluasi adalah tahapan di mana dalam suatu masalah kita mengkritik, menilai, dan menafsirkan. Nah, pada kasus kami mengevaluasi apa yang menjadi sebab dan akibat mereka bisa memilih dan memberikan pandangan dalam suatu masalah yang mana bisa mempengaruhi dirinya dan atau bahkan orang lain. Yang ketiga ada pemodelan. Jadi pemodelan yang dimaksud berfokus tentang apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi dalam pemodelan ini harus dapat memodelkan suatu informasi dalam tingkah laku dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Nah, dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami dalam pemodelan ini bahwa mereka kebanyakan lebih memilih berbelanja di mall secara offline saat pandemi COVID. Namun harus dengan protokol kesehatan yang ada agar tidak dapat menyebarkan virus atau tidak terjadinya penyebaran virus di mall saat berbelanja offline. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang spesifikasi dari unit analisis kami, yaitu yang pertama ada menentukan hasil yang diinginkan. Nah, hasil yang diinginkan dari kelompok kami yaitu ingin masyarakat Surabaya ini lebih mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua melibatkan para anggota dan cocokkan dengan tujuan. Nah, para anggota dari kelompok kami ini semua terlibat dalam melakukan observasi dan wawancara di Royal Plaza Surabaya. Nah, kemudian yang ketiga ada identifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan saat ini. Nah, di sini kami membutuhkan masyarakat Surabaya untuk tetap menjaga jarak dan menjalani protokol kesehatan. Dan yang terakhir, metode yang paling efektif. Nah, di sini kami menggunakan metode observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di Royal Plaza Surabaya. Nah, kesimpulannya, pemberlakuan protokol kesehatan yang itu mengharuskan seseorang menjaga jarak dan menggunakan masker saat berbelanja di mall. Namun dari hasil observasi dalam membeli barang, seseorang ingin melihat dan memilih barang yang mereka beli secara detail dan jelas, yang itu bertujuan agar mereka tidak kecewa dengan barang yang mereka beli, yang itu dapat mengakibatkan suasana mall menjadi cukup ramai dan padat dengan orang, sehingga sulit untuk menerapkan protokol kesehatan di mall. Nah, karena dalam berbelanja seseorang menginginkan kepuasan mereka dalam memilih barang, mereka melihat secara detail barang yang mereka beli untuk kepuasan mereka dalam membeli, yang itu membuat mereka melakukan belanja online. Dalam hal ini, kami menyarankan dalam melakukan pembelanjaan di mall, seseorang harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah diberlakukan di pihak mall, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Hal itu membuat suasana menjadi aman dan penularan virus dapat dicegah. Dan penerapan protokol kesehatan bagi setiap pembeli itu juga bertujuan untuk kesehatan masing-masing pembeli. Jika pembeli memperhatikan protokol kesehatan, maka secara tidak langsung mereka menjaga kesehatan mereka sendiri dari penularan virus COVID-19. Akibatnya, suasana mall menjadi cukup ramai dan penuh dengan orang, sehingga agak sulit untuk mempraktekkan protokol kesehatan berupa menjaga jarak ketika sedang berbelanja di toko-toko maupun berjalan di mall. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, diketahui beberapa orang yang memilih belanja di mall daripada belanja online
via e-commerce sebenarnya juga merupakan perasaan-perasaan waspada terhadap COVID-19 ini. Namun dari hasil observasi, sebagian orang pun ada yang tidak terlalu menghiraukan protokol kesehatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa orang yang terlihat tidak mengenakan maskernya dengan benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.